ayatnya 72. 70-nya memanggil orang beriman, 71-nya orang beriman dijamin ampunan Allah apabila memperbaiki diri taat, dan 72-nya tentang amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Yang artinya inna sesungguhnya, berarti lagi cerita serius. Tidak ada cerita sekedar berita ataupun sekedar informasi ataupun sekedar pengetahuan, tapi ini serius agar kita semangat di dalam keseriusan ini. Arobna menggunakan ain, ro, do. Arodo suatu penawaran, suatu anyang-anyangan, suatu transaksi, suatu qobla sebelum adanya persetujuan. Maka silahkan saling tawar-menawar. Tapi aradna, kami Allah menawarkan, menggunakannya kami. Maka kalau terjemahan ini dibaca non-muslim, ternyata orang Islam Tuhannya pakai kami. Arti kami jamak, berarti Tuhannya umat Islam lebih dari satu. Tapi secara ilmu tafsir ternyata bukan seperti itu, melainkan satu sedang menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami, karena amanah yang akan diberikannya itu sangat besar manfaat fungsinya lahir batin dari dunia sampai akhirat surga. Maka sebagai kemahaagungan Allah menggunakan kami. Yang kedua, kami di sini karena Allah melibatkan tugas makhluknya, yaitu malaikat. Malaikat pun diberi tugas untuk menyampaikan amanah kepada para nabi. Nanti para nabi menyampaikan amanah kepada para sahabatnya. Sahabatnya menyampaikan amanah lagi, terus turun-temurun sampai hari kiamat. Maka menunjukkan kami. Bagaimana Allah memberikan tawaran? Al-amanata, ada alif lam, huruf yang menunjukkan kalimat ma'rifat, khususon, bukan sekedar amanah biasa, bukan sekedar amanah urusan dunia, bukan sekedar amanah keluarga, bukan sekedar amanah harta benda, tapi al-amanata, amanah khususon, yaitu mengemban misi, visi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengemban risalah, mengemban agama, mengemban tata peraturan hukum ilmu tata negara sampai hukum ilmu tata rumah tangga. Syariat Islam amanah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Amanah. Jadi amanahnya ternyata penting, yaitu syariat yang dibawa oleh para pembawa risalah, yaitu para nabi, dan yang melanjutkan berbagai macam semacam ajaran-ajaran disebut para rasul. Mereka memperbaharui visi misi hukum agama yang telah diselewengkan oleh para manusia. Sedangkan kalau sifatnya nabi, meneruskan saja, tidak membawa risalah agama baru. Tapi kalau sebuah risalah syariat baru, sebuah risalah peraturan baru, kalau bahasa lainnya itu sudah diamandemen, sudah direvisi, sudah diperbaiki, maka itu namanya risalah, yaitu para rasul. Maka disebut Rasulullah.
Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah khusus ini kepada siapa? Alas samawati, atas langit, wal ardi, atas bumi, wal jibali, atas gunung. Semua para nabi dari zaman baginda Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dijelaskan bagaimana cara Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Enggak. Tidak ada satu ayat pun kisah di umpama dulu Zabur, Taurat, Injil atau di Al-Quran. Nabi siapa atau kita berarti umat Islam Nabi Muhammad, karena Al-Quran pada Nabi Muhammad menjelaskan ini loh makna arti amanah Allah menawarkan kepada langit, caranya begini. Tidak, urusan rahasia Allah. Artinya kita tinggal iman. Maka apabila ada manusia mengatasnamakan ulama, menafsirkan panjang lebar berhalaman-berhalaman, apalagi berjilid-jilid, kita latihan kritis, kita latihan cerdas, kita latihan jangan jadi orang taklid buta. Para nabi dibanding para ulama pinter mana? Pinter mana coba? Pinter para nabi aja nggak menafsirkan bagaimana cara Allah memberikan amanah ke langit, ke bumi, ke gunung. Nabi Muhammad aja nggak menjelaskan begini loh caranya. Enggak. Kenapa ulama seolah-olah lebih pintar dari Nabi Muhammad, seolah-olah lebih pintar dari para nabi? Maka kita latihan jangan taklid buta. Mana yang sekiranya tidak sesuai dengan kebutuhan umat zaman sekarang, nggak usah ditaklidi, nggak usah kita dijadikan perdebatan. Beda pendapat cara menafsirkan, beda pendapat cara mengolah kata, beda pendapat cara menjelaskan, semuanya sudah ditakdirkan masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Tidak harus mengaku A paling benar, B salah. Tidak. Semuanya memiliki hak benar dan semuanya memiliki kesempatan keliru salah. Karena setelah diteliti dari berbagai kondisi, kalau dibuktikan hari ini banyak yang keliru. Makanya kapan-kapan satu persatu kekeliruannya itu dijelaskan supaya oh iya ya, zaman dulu keliru tapi belum ada orang yang menjelaskan. Karena apa? Alat sarananya belum memadai. Zaman dulu keliru tapi belum bisa di counter. Kenapa? Karena alat buktinya kita belum tahu. Tapi kalau zaman sekarang bisa dibuktikan lewat teknologi, bisa dibuktikan lewat sarana alat, berbagai macam modernisasi. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amanah caranya kita nggak tahu, sebaliknya ini menunjukkan fa'abaina ayyahmilnaha, maka langit, bumi dan gunung mengabaikan. Sudah menjadi bahasa Indonesia abai. Abai itu tidak peduli, kurang peduli, tidak mementingkan ataupun menganggap nggak maulah, masa bodoh. Mengabaikan. Fa'abai ayyahmilnaha, maka langit, bumi dan gunung menyerah, tidak mau mengambil resiko amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, asfaqna minha, alasannya langit, bumi, gunung khawatir, takut nanti terjadi pengkhianatan. Maka cara menolak langit, cara menolak bumi, cara menolak gunung, bagaimana mereka mengatakan takut, tidak pernah juga dijelaskan oleh para nabi. Padahal kan ini ayat lagi cerita Nabi Adam diberi amanah. Berarti kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah ratusan rasul, ribuan nabi. Tetapi tidak dijelaskan
Oh langit menolak caranya begini, oh bumi menolak caranya begini, oh gunung menolak amanah caranya begini, oh komunikasi mereka kepada Allah begini bahasanya. Tidak. Itulah uniknya suatu takdir. Semua tidak harus jelas transparan, tinggal iman kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dalam permasalahan ini, yang namanya amanah berarti ini sangat dipentingkan, betapa keagungannya, kehebatannya. Jangan sampai kita meremehkan, karena langit, bumi dan gunung saja gak sanggup. Kalau sampai kita meremehkan, ancamannya neraka. Kalau kita tidak meremehkan, kita mematuhi sesuai kemampuan, kemampuannya 5 laksanakan 5, kemampuannya 40 laksanakan 40, kemampuannya 80 laksanakan 80, sesuai kesanggupan, maka surga disediakan. Sebaliknya, wa hamalahal insan, lalu dipikulah beban amanah tadi oleh manusia, oleh baginda Nabi Adam, sampai semua para nabi, dan sekarang kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang membaca ayat ini. Kalau yang belum membaca ayat ini, yang gak bakal ngerti. Yang mendengar ayat ini, kalau belum mendengar ayat ini, ya bagaimana ngerti? Berarti umat Islam pun, kalau yang sudah membaca ayat ini, kalau yang sudah mendengar ayat ini, kalau yang sudah dijelaskan ayat ini, baru tak tahu. Kalau belum dijelaskan ya nggak tahu, walaupun kita kemarin baca atau kita sudah khatam, karena nggak tahu maksud tujuan maknanya, sekedar khatam atau sekedar hafal. Maka setelah dijelaskan baru tahu. Dipikul oleh manusia, innahu, sesungguhnya dia manusia, dulunya berarti al-insan, khusus baginda Nabi Adam, karena manusia pertama, nabi pertama juga, kana dzuluman jahula. Allah memponis, setelah Allah mengatakan manusia Nabi Adam menerima amanah, diponis oleh ayat ini dari Allah, Nabi Adam atau manusia zalim dan jahil. Aneh tapi nyata. Ini saya gambarkan biar cepet masuk, karena kalau nggak digambarkan nggak ngeh-ngeh. Allah kan maha tahu Nabi Adam itu zalim dan jahil, atau manusia itu nanti zalim dan jahil. Sudah ngerti zalim dan jahil, diberi amanah. Aneh apa enggak? Aneh tapi nyata. Itulah takdir. Jadi kita itu dalam menerima takdir, kalau melihat, mendengar keanehan, nggak usah heran, iman. Karena kalau iman dijamin surga. Kalau mendengar, melihat aneh terus nggak iman, itu sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab, sama dengan orang kafir, sama dengan orang musyrik, merasa banyak ayat aneh dari Nabi Muhammad, mereka nggak beriman. Sementara para sahabat iman dulu, baru nanti mau menelaah, mau mempelajari. Yang penting iman, dapat pahala. Sedangkan kalau kita manusia, banyak lumrahnya. Contoh, di sini takmir masjid al-Ibtisam, DKM al-Ibtisam, ataupun pengurus masjid al-Ibtisam. Kenapa khutbah Jumat wage menjadwal saya, Ahad kedua menjadwal saya? Karena takmir DKM dan pengurus tidak ngerti saya itu kapan terjadi zalim, saya itu kapan terjadi kebodohan. Umpama menganggap ceramah seperti ini salah, kan panjenengan nggak tahu kalau hari ini saya mau salah upamanya, kan nggak tahu. Maka dikasih amanah ceramah hari pagi ini upamanya, wajar nggak tahu, karena takmir tidak ngerti pikiran saya, karena DKM tidak ngerti niat saya, karena pengurus masjid tidak tahu nanti saya akan terjadi zalim ataupun
kebodohan. Tapi ini kan Allah Maha tahu manusia zalim, Allah Maha tahu manusia jahil, Allah Maha tahu. Lah kok diberi amanah? Itu yang rahasianya perlu kita gali. Aneh tapi nyata. Kalau panjenengan memberi amanah ke saya, nggak apa-apa. Namanya jenengan nggak ngerti kalau saya akan terjadi upamanya khianat, keliru, salah. Yang jenengan wajar. Lah ini, maka dari itu, ayo kita satu persatu telaah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, Maha berilmu. Apapun takdir sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, amanah justru diberikan kepada manusia yang zalim dan jahil. Maka kita hari ini kalau mendengar si A zalim, jangan mudah memponis. Karena Nabi Adam pun walaupun diponis zalim, ternyata berbuat zalim juga terbukti. Tapi tobat, Allah memberi sarana tobat. Ahli surga. Banyak para nabi ditakdirkan oleh Allah pernah salah, tapi setelah mereka memperbaiki diri ditegur oleh malaikat Jibril, lalu tobat, ahli surga. Jadi kita jangan mudah memponis pihak lain batil, salah, sesat. Jangan. Urusan mereka lagi ditakdirkan zalim. Begitupun kalau kita hari ini nggak zalim atau merasa nggak zalim padahal zalim, kan umpama saya zalim tapi nggak merasa, disyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya nggak merasa zalim kepada pihak lain. Disyukuri. Jangan ketidakzaliman kita moyoki wong liya ataupun tadi ke orang lain, ke pihak lain. Jangan. Begitupun kalau ada orang lain bodoh, belum mengetahui mulianya syariat Islam, belum mengetahui mulianya hukum Allah, belum mengetahui balasan orang yang memperjuangkan Islam itu surga ampunan Allah, maka kita pun jangan mudah menuduh, dasar bodoh. Jangan. Karena mereka lagi mengikuti takdir kebodohan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu belajar agama, begitu majelis taklim, begitu rajin pengajian, begitu ingin ilmu, mulailah hidayah masuk, mulailah rahmat Allah masuk, mulailah petunjuk masuk, mulailah ibadahnya semakin paham, maka Allah Maha Pengampun. Sebaliknya, kalau sayanya, kitanya merasa berilmu, menganggap orang lain bodoh, harus disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah, kok si itu bodoh, kok si itu nggak tahu. Disyukuri, jangan memponis orang lain bodoh. Apa disyukurinya? Ilmu yang kita miliki apapun bentuknya disampaikan. Ilmu matematik, Pak Guru mengajarkan matematik, disampaikan. Soal nanti dia gajinya besar karena sudah sertifikasi 5 juta lebih, urusan dia dengan Allah, sudah takdirnya. Begitupun ilmu tentang eksakta upamanya, tentang umum, apa itu arsitek, apa itu kepentingan umum, mereka menyampaikan. Terus nanti kalau ada penghasilan insinyur ratusan juta, nggak usah iri, sudah takdir dari Allah. Karena memang mereka ditakdirkan menyampaikan ilmu seperti itu. Begitupun ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu medis yang sekarang pas pimpinannya juga di dalam forum ini maupun di PCM Banjarharjo, ahli medis memiliki sarana medis ataupun keluarganya mengetahui ilmu kesehatan. Maka apabila diamalkan, ya sudah, urusan takdir Allah. Sedang mengamalkan, kalau gajinya, penghasilannya ternyata bisa mencapai miliaran, bisa punya tanah di mana-mana, ya itu takdir dari Allah, kemuliaan. Karena memang masing-masing sudah Allah takdirkan, tidak bisa takdirnya sama. Paling-paling seimbang. Apa seimbangnya? Sama-sama pengurus PDM, seimbangnya lagi sama-sama pengurus PCM, seimbangnya lagi sama-sama pengurus ngurusi ranting pengajian di Masjid Al-Ibtisom.
Hanya keseimbangan. Kalau takdir sama nggak ada. Di antara kita nggak ada takdir yang sama. Sama-sama rumah tangga, sama-sama gajinya segitu, sama-sama pekerjaannya itu, sama-sama keluarga itu, upama keluarga sama adiknya, yang ini sama kakaknya, kan berarti satu keluarga. Takdirnya beda. Kadang Allah menguji istrinya, kadang Allah menguji suaminya, kadang Allah menguji orang tuanya, kadang Allah menguji mertuanya, kadang Allah menguji besannya. Takdirnya beda-beda. Tapi kalau kita yakin itu ujian dari Allah, surga disediakan. Intinya surga semua. Apapun profesi kita, kita akan kembali ke surganya Allah. Itu yang hebat. Bukan soal menafsirkan, memponis urusan dolim dan jahil. Bukan. Itu sudah takdir Allah. Manusia ditakdirkan dolim dan jahil. Bahkan malaikat pun sudah pernah protes. Bukankah aku selalu mensucikan engkau ya Allah? Engkau akan menciptakan manusia menumpahkan darah. Malaikat sudah bukti protes. Dan protesnya malaikat bukti anaknya Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Pertumpahan darah enggak? Sampai hari ini Israel membombardir Palestina sudah lebih 36.000. Bukti enggak? Malaikat bukti. Artinya enggak salah protesnya malaikat. Begitu ditegur Allah, kenapa engkau begitu malaikat? Buktikan ilmumu. Ma'ilam tanah, kami tidak memiliki ilmu illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah engkau berikan. Malaikat jujur, maka tidak dosa. Sebaliknya iblis protes, sama-sama protes. Malaikat protes, jujur tidak dosa. Iblis protes, sombong, mengakibatkan dosa. Jadi kalau kita tukang protes tapi ujung-ujungnya sombong, resikonya meniru iblis, dosa. Tapi kalau kita protes tujuannya benar, dan manakala ditunjukkan benar terus, ya sudah, beda pendapat monggo, ya sudah, saya menerima, sudah, nggak dosa. Karena kita harus sadar, ilmu itu dari Allah. Apapun bentuknya, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti prosesnya manusia sangat unik, supaya kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah apa? Ternyata amanah yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yang hari ini diperdalam, amanah syariat, hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita jaga. Minimal rumah tangga dijaga, istrinya jangan membuka aurat kalau keluar rumah. Anaknya yang sudah mulai usianya SMP ke atas keluar rumah menutup aurat. Itu minimal menjaga keluarga. Nafkahnya yang halal. Nanti mulai naik lagi, yuk keluarga diajak majelis taklim, mulai naik lagi. Yuk sholat berjamaah rajin, mulai khususnya sang suami atau bapak ataupun anak laki-laki yang sudah belajar untuk menuju dewasa itu terbiasa berjamaah. Adapun perempuan boleh juga, nggak apa-apa kalau mau diajak berjamaah. Jangan menggunakan dalil perempuan di pojok rumah saja, perempuan di kamar rumah saja. Nanti peradaban Islam, umat Islam wanitanya nggak hebat kalau cuma nafsirnya pakai dalil hadis di rumah saja. Karena dalil wanita sholat di masjid lebih banyak daripada dalil sholat wanita di rumah. Kenapa kok mengutamakan dalil yang sedikit daripada dalil yang banyak? Jadi jangan menjustifikasi, mengeliminasi ataupun memilah-milah dalil seolah-olah supaya wanita tidak punya pengalaman luas di luar rumah. Padahal Siti Aisyah pengalamannya luas di luar rumah, pernah jadi panglima pada waktu perang Siffin, walaupun terjadi miskomunikasi perang saudara muslim. Tapi kan itu kalau kita ambil ilmu takdir, pernah menjadi panglima, memimpin perang, walaupun itu adalah terjadinya miskomunikasi, fitnah oleh para provokator. Akhirnya saudara muslim saling bertengkar. Begitu pula Khadijah.
saudagar kaya raya biasa keluar negeri. Begitupun istri yang lain. Jadi kalau kita menggunakan dalil ibadah seorang wanita kok pakainya dalil wanita harus sholat di rumah, itu namanya mengeliminasi atas nama dalil. Padahal dalil wanita sholat di masjid lebih banyak daripada yang sholat di rumah. Selanjutnya, yang namanya amanah, siapapun kalau salah sudah diberitahu oleh Allah, kita itu manusia dzuluman jahula, memang pantas salah. Yang tidak pantas, gak mau tobat, itu yang gak pantas. Dikasih kesempatan sehat, tobat. Dikasih kesempatan waktu kita normal, tobat. Dikasih kesempatan berbagai macam kondisi, tobat. Itu loh, kalau kita gak tobat, kalau kita gak bermajelis ta'lim, kalau kita gak menimba ilmu, kalau kita mengkaji Al-Quran, kalau kita gak memperdalam Islam, itu loh yang kita kebangetan. Kalau zalim, hampir semua orang pernah zalim. Begitupun jahula, kebodohan. Hampir semua kita mengalami kebodohan. Dulunya ahli bid'ah, dulunya ahli tradisi, dulunya ahli budaya, dulunya ahli adat, dulunya bebas, gak teratur oleh Islam. Semakin bermajelis taklim, semakin pengajian, semakin rajin diskusi tentang Islam, semakin rajin memahami Islam, insya Allah kebodohannya terkurangi, dikurangi, terus semakin berilmu. Maka kita ibadah kepada Allah harus berilmu. Tidak ada ibadah kepada Allah tanpa ilmu, nggak ada. Semuanya harus berilmu. Adapun takdir, dulu para sahabat termasuk Bilal bin Rabah, 1 budak, 2 nggak bisa baca tulis, 3 nggak ngerti Al-Quran, 4 nggak ngerti hadis, 5 nggak ngerti ilmu tafsir, 6 nggak ngerti ilmu fikih, karena memang belum zamannya. Baru revolusi Islam, baru memperkenalkan Islam lewat jihad, maka ahli surga walaupun nggak bisa baca tulis Al-Quran karena jihad. Sementara kita hari ini zamannya sudah lengkap. Baca Quran ada sarananya, baca Quran ada pelajarannya, baca Quran ada waktunya, baca Quran ada berbagai macam pelajaran. Harus, itu pun belum tentu ahli surga. Kenapa? Nggak mau jihad, nolak jihad, nggak mau Islam, nolak syarat Islam. Setelah baca Quran malah nolak. Mau surga dari mana? Beda. Dulu sahabat banyak yang nggak bisa Al-Quran, tapi jihad bela Islam, ahli surga. Sekarang kita baca Al-Quran, tapi nggak mau bela Islam, resiko neraka. Berarti pengen bisa baca Quran apa pengen nggak bisa? Secara normal pengen bisa. Adapun tadi takdir berbeda-beda, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin orang yang masuk neraka tapi dia rajin baca Quran nanti akan diangkat ke surga. Orang yang belajar majelis taklim terus dianggap salah, dianggap bid'ah, dianggap sesat, mungkin mampir ke neraka, tapi nanti Allah mengangkatnya ke surga. Jadi masih banyak jalan. Contoh hadis qudsi. Hadis qudsi itu derajatnya mengimbangi kitab suci Al-Quran, ataupun bahasanya seperti Al-Quran, ataupun mirip semacam mukjizat, semacam wahyu, semacam sama-sama kalamullah. Derajat keseimbangannya mirip. Bedanya hadits qudsi tidak masuk dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah ditutup, sudah penuh, sudah lengkap, sudah cukup ayat Al-Quran pada haji wada' maupun pada bulan Zulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah cukup hari ini sebagai hukum ilmu tata kelola kehidupan umat manusia. Dari ilmu tata negara sampai ilmu rumah tangga, Islam sudah cukup lengkap. Maka begitu Allah memberikan wahyu lagi kepada Nabi Muhammad, masuknya hadis qudsi.
Riwayat siapa yang saya sekarang sampaikan? Riwayat Imam Tirmidzi. Nomor hadisnya 3540. Bedanya apa lagi hadis qudsi dibanding Al-Quran? Kalau Al-Quran tidak ada riwayat kitab hadis sahih ini dan itu, gak ada. Umpama surat Al-Fatihah menurut riwayat ini sahih, gak ada. Semua Al-Quran, semua ayat benar, tidak melalui perantara disebut sahih dan lain-lain, enggak. Tapi kalau hadis qudsi ada perawi, runtutan dari perawi sampai ketemu pengarang kitab, penulis kitab hadis. Maka ada sebutan, oh ini perawinya siqah, oh ini isnadnya bagus, oh ini ilmu hadisnya benar. Tapi kalau Al-Quran nggak ada isnad, nggak ada, oh ini berarti sahih dan tidak, enggak. Itu salah satu perbedaan. Tapi intinya nilai kesakralannya seimbang. Anas ibnu Malik, dari Anas anaknya Bapak Malik yang tadi disebut hadis qudsi. Kata Anas bin Malik, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, telah berkata, memberikan ilmu informasi baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi? Qallallahu tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah telah berkata atau telah berfirman, yaitu Allah maha berkah, maha tinggi, telah berfirman. Berarti kalau firman Allah kita harus yakin 100%. Kecuali hadis resikonya mungkin ada dhaif, ada mursal, ada maudhu palsu. Tapi kalau ini yakin 100%. Bagaimana kondisinya? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, yang dipanggil menurut formal, menurut simbol, menurut teks matan kalimatnya, memanggil anak Adam. Anak Adam siapa? Habil, Habil sama adik-adiknya. Kita orang Banjarharjo gak dipanggil. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena maksud tujuannya memanggil semua anak keturunan Nabi Adam, yaitu semua manusia, termasuk kita. Kita itu disebut anak Nabi Adam, walaupun sama sekali nggak kenal. Nabi Adamnya sama sekali nggak kenal, kitanya pun sama sekali nggak ketemu, sekedar kenal informasi Al-Quran sama hadis. Memanggil kita, wahai anak Adam, anak cucu Adam, ataupun kita umat Islam, umat manusia. Innaka, sesungguhnya engkau, kamu wahai Adam. Ini hadisnya mufrad, tunggal, tapi bermakna bisa untuk semua nabi, jamak. Lebih bermakna lagi, luas seluruh umat manusia. Bukan hanya Nabi Adam, bukan hanya para nabi. Padahal jelas, innaka, sesungguhnya kamu, titik satu. Bukan kum, bukan antum. Tunggal mufrad, tapi untuk semua nabi. Dan termasuk semua kita umat manusia. Apalagi ngaku Islam, harus yakin. Ma da'autani wa raja'utani, apa-apa yang kamu mengharapkan dengan doa-doamu kepadaku, dan kamu mengharapkan sangat sesuatu, apapun yang kamu harapkan, tetap mengharapkannya kepadaku, ghafartulak, tentu aku mengampunimu. Janji Allah mengampuni dosa anak Adam. Mungkin Qabil ya nanti diampuni, masuk surga lagi setelah dosa membunuh Habil, dimasukkan neraka umpamanya, nanti mendapat ampunan surga karena tidak berbuat syirik, ingkar kepada Allah. Apalagi alama kana fika,
atas apa-apa yang ada dosa semua padamu. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Apapun kesalahan kita akan diampuni Allah, apapun bentuk dosanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli apapun dosamu. Tuh, enak kita jadi umat Islam, enak diampuni Allah. Nanti kita ketemu di surga. Amin Allahumma amin. Kalau urutan-urutan ini, walaupun nanti ada kesimpulan terakhir, perlu hati-hati. Jangan serampangan, merasa ringan, lalu kita seolah-olah bebas berbuat salah. Yang kedua, kalimat yang kedua, hadisnya masih sama. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, memanggil kita semua. Lau balaghat dzunubuka, lau jikalau seumpama seandainya andai kata balaghat sampai dzunubuka dosa-dosamu ananas samai, nyundul itu apa? Mentok itu apa? Sampai ke langit. Ananas samai, ain, nun, alif, nun. Kalau dosa kita mentok tembus ke langit, kalau zaman dulu yang namanya langit, apalagi orang zaman sekarang pun, kalau nggak ngerti ilmu teknologi, kalau nggak ngerti ilmu astronomi, kalau nggak ngerti ilmu YouTube, kalau nggak ngerti ilmu antariksa, langit ya bulan lewat, langit ya teduh, awan mendung, hujan, sebatas itu. Tapi setelah ilmu astronomi terbuka, ilmu falak antariksa terbuka, ilmu orang-orang menjadi astronot ke miruang angkasa terbuka, orang-orang naik kapal ulang-alik ke bulan terbuka, ternyata langit tembus lewat bulan pun belum apa-apa. Ini lagi cerita baru langit satu, manusia belum tembus. Padahal ini tantangannya baru langit satu. Apabila dosamu sampai tembus ke langit satu, tetapi para astronot belum pernah tembus, masih di dalam lingkaran ini. Itulah penafsiran itu berkembang terus sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti. Yang berhenti itu akidah, tauhid, iman harus sama dengan meniru baginda Nabi. Tapi kalau ilmu luar, manajemen perkembangan modernisasi kemanusiaan berkembang terus. Jadi tafsirnya manhaj salaf pasti berbeda dengan zaman sekarang, nggak bisa sama. Artinya apa? Tafsir zaman dulu nggak dibutuhkan zaman sekarang kalau selain urusan tauhid, akidah, iman. Karena buktinya beda semua hari ini. Setelah mentok, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, walaupun dosanya mentok ke langit, ghafartulak, aku mengampunimu. La ubali, aku gak peduli dosamu. Enak kita itu. Orang Banjarharjo yang dosanya mentok ke langit siapa? Gak ada. Berarti apa? Orang Banjarharjo kalau tobatnya benar ahli surga. Amin Allahumma amin. Karena ini tantangannya dosa mentok ke langit. Saya yakin gak ada orang di sini yang dosanya mentok ke langit. Berarti kita insya Allah ahli surga. Secara ikhtiar, pede, semangat, seneng ahli surga. Nanti ketemu jangan pangling, karena nanti di surga gantengnya melebihi waktu di dunia. Jadi pada pangling, cantiknya melebihi di dunia. Bahkan kalau Allah nggak mentakdirkan memperkenalkan, kita melihat istri aja nggak kenal, istri melihat kita nggak kenal. Beda. Di sana nggak usah mandi, ganteng cantik, nggak usah paes, ganteng cantik di surga. Tapi kan Allah mentakdirkan, ini istrimu loh. Oh, ya Allah betapa cantiknya. Waktu di dunia saya nggak pernah melihat orang seperti ini. Baru lihat artis saja katanya cantik. Ini melebihi semua artis dunia. Begitupun sang istri. Dulu di dunia paling lihat raja, presiden, pejabat. Ternyata suamiku ganteng banget. Ya Allah, harus kita dambakan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalimat yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Kita dipanggil semua harus semangat sebagai keturunan manusia baginda Nabi Adam alaihis salam, bukan keturunan Darwin. Apa keturunan Darwin? Bagaimana komentar Darwin? Teori sesat. Kalau ada umat Islam masih mempercayai kurikulum Darwin, berarti manusia keturunan nyemot, keturunan monyet. Kita bukan keturunan dari teori Darwin, tapi kita adalah keturunan baginda Adam alaihissalam, manusia asli, manusia gagah pemberani, bukan manusia keturunan kera, bukan. Makanya kita tolak kurikulum seperti itu. Harus, karena kita orang beriman, harus yakin kita keturunan Nabi Adam, kita keturunan manusia. Teorinya Darwin hapus dari dinas pendidikan, hapus dari pelajaran sekolah. Bahaya, akidahnya rusak umat Islam kalau mempercayai teori Darwin. Manusia kok revolusi dari monyet. Buktinya sampai sekarang monyet pada gelantungan aja di hutan-hutan, gak pernah jadi manusia. Ya, kembali kepada hadis qudsi tadi. Wahai anak Adam, lau, lagi-lagi, jikalau seumpama seandainya andai kata biqorobil ardi, sepenuh bumi diurugan. Apa berarti? Emangnya truk dam untuk ngurugi tanah pasir, beli dari truk dam untuk membangun urugan sepenuh bumi. Ibaratnya lagi cerita khotoya, dosa-dosamu bagaikan sepenuh urugan bumi. Saya yakin orang Banjarharjo tidak ada yang dosanya sepenuh bumi, nggak ada. Paling-paling benci sama tetangga, berantem sama temen, jengkel sama keluarga, marah sama orang lain, nanti gampang minta ampura selesai. Atau preman, terjadi pembunuhan, terus dipenjara, nanti kalau tobat selesai. Nggak ada kita orang Banjarharjo yang dosanya sepenuh bumi. Ada nggak? Nggak ada, insyaallah. Berarti resikonya nanti ahli surga. Amin Allahumma amin. Enak nih dihibur surga terus. Setelah itu, kalau dosa kita sepenuh bumi, tsumma lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bi syai'an, kamu menemuiku di akhirat nanti tidak memiliki sifat syirik, perbuatan syirik, kelakuan dan akidah yang syirik, manusianya pelakunya disebut musyrik. Kalau kamu tidak pernah mempersekutukanku dengan sesuatu pun, biqorobiha, aku pun akan nguruk sepenuh bumi lagi, maghfirah, ampunannya. Enak, Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa, jangan gampang kita tidak mencintai Islam gara-gara pelaku dosa atau gara-gara non muslim. Ayo non muslim masuk Islam, nanti dijamin surga. Begitu. Kalau kita ketemu non muslim masih mempersekutukan selain Allah, suruh masuk Islam jadi mu'alaf, nanti dijamin surga. Kalau masih mempertahankan di luar Islam, meyakini ada Tuhan selain Allah, sampai kapanpun tidak akan masuk surga. Rugi. Jadi kalau pengen masuk surga, pengen ahli surga, syarat mutlak pertamanya tidak boleh syirik perbuatan kita. Kita mati bukan jadi orang musyrik, tapi orang tauhid, orang berakidah baik, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Masya Allah. 10 menit lagi, karena sekarang baru jam 7, 10 menit tadi 20. Kesimpulan yang lebih penting adalah memahami kesimpulannya. Karena kalau tadi hadisnya walaupun penting, apalagi hadis qudsi, tapi kok kita nanti nggak paham kesimpulannya, nanti kan oh enak, ya udahlah saya bebas, yang penting nanti malam istighfar, barangkali mati nanti dijamin surga. Akhirnya menyepelekan. Supaya tidak menyepelekan, kita pahami kesimpulannya. Kesimpulan ulama, kesimpulan orang berbeda-beda.
Tetapi yang penting kita latihan berpikir agar mengerti cara berkesimpulan. Yang pertama, walaupun Allah Maha Pengampun, apakah diri kita masing-masing tahu kapan mati? Karena mati, malaikat tidak pernah kompromi, tidak pernah tanya, tidak pernah kamu siap belum? Kalau kamu belum siap, saya mau ke rumah orang lain. Enggak pernah nawar, enggak pernah tanya. Artinya apa? Kita berbuat salah, belum tobat, di perjalanan jebrut mati, mampir ke neraka, rugi. Maka kita harus ikhtiar berbuat baik terus. Umpama tadi habis bertengkar dengan teman di tempat kerja, kita pulang pisahan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di perjalanan istighfar, ya Allah, tadi saya marah-marah bertengkar dengan teman kerja atau teman main atau teman ketemu di mana. Istighfar, semoga Engkau mengampuni dia juga ya Allah, nanti ketemu di surga. Daripada kita jengkel dipendem sampai rumah. Ya kalau tidur mati, dia yang salah mampir ke neraka, kita yang belum memaafkan mampir ke neraka, rugi. Masih mending baik sangka, ya Allah ampuni dia, ampuni juga aku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia mati ke surga, kita mati ke surga. Hebat. Maka jadi orang berbaik sangka daripada berburuk sangka. Jadi orang mudah memaafkan daripada pendendam, menyimpan kesalahan orang lain. Maafkan saja. Toh nggak rugi, untungnya untuk kita. Kecuali rugi, gara-gara saya memaafkan dia, saya tetap mampir ke neraka. Nggak percaya, tetap surga. Mampir itu gara-gara dosa lain. Ya, jadi nggak rugi. Maka walaupun Allah Maha Pengampun, kita selalu istighfar, kita selalu memohon ampun kepada Allah dengan cara memintakan ampun untuk orang lain yang berbeda dengan kita, yang pernah terjadi perbedaan pendapat dengan kita. Yang kedua, tadi hadis qudsi mengatakan yang penting jangan syirik. Coba kita perhatikan. Pertama, syirik zaman dulu menyembah patung. Kita selamat, alhamdulillah, tidak ada orang Banjarharjo menyembah patung. Yang kedua, syirik yang dulu ahli kitab diponis oleh Al-Quran, menyembah Uzair, dianggap anak Allah, menyembah Al-Masih, dianggap anak Allah. Kita selamat, alhamdulillah. Yang ketiga, yang namanya orang musyrik berani mengangkat makhluk jadi Tuhan, berani mengangkat manusia dilantik jadi Tuhan. Tapi kita tidak pernah, berarti kita selamat. Yang keempat, syirik di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayatnya ke-23. Afaro'aita, apakah kamu tidak melihat, tidak tahu orang yang mengambil at-tahadzu ila hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hati-hati, ternyata hawa nafsu pun bisa mempertuhankan hawa nafsu dianggapnya. Tapi asbabun nuzul ayat ini menurut ilmu tafsir sedang memponis kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Dia mentuhankan hawa nafsu karena tidak mau membersihkan patung-patung di sekitar Ka'bah dan tidak mau menerima kenabian ponakannya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Jahal dan kelompoknya disebut mentuhankan hawa nafsu. Kita tidak mentuhankan hawa nafsu, sekedar salah biasa. Tuh hawa nafsu bertengkar sama keluarga, hawa nafsu bertengkar sama tetangga, hawa nafsu bertengkar sama teman, hawa nafsu bertengkar beda pendapat. Itu bukan mentuhankan hawa nafsu, berarti selamat. Yang lainnya, di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31, mentuhankan ulama, mentuhankan pendeta, mentuhankan rahib, mentuhankan pemuka agama. Ternyata ilmu tafsir, mereka kenapa disebut mentuhankan ulama, Bani Israel maupun ulama yang dulu mempelajari menolak Injil,
Karena ulama mereka menafsirkannya Uzair anaknya Allah, Al-Masih Isa anaknya Allah, menjadikan Tuhan anak, Tuhan Bapa dan sejenisnya. Maka barang siapa mematuhi orang seperti itu, mentuhankan ulama mereka, mentuhankan pemimpin agama mereka. Kita umat Islam tidak. Ulama kita umat Islam sekalipun beda madhab, sekalipun beda manhaj, sekalipun beda penafsiran, tidak ada ulama yang mentuhankan Nabi Muhammad, tidak ada ulama yang mentuhankan manusia. Dan al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wajar dipatuhi umatnya. Partai A umatnya patuh pada pimpinan partainya, organisasi B umatnya patuh pada pimpinan organisasinya, ulama torekot umatnya patuh pada ulama torekotnya, ulama sufi umatnya patuh pada ulama sufinya. Ulama apapun dipatuhi oleh umat kelompoknya, wajar, normal, tidak diartikan mentuhankan ulama, bukan. Maka kita saling menghormati. Jangan mudah memponis dasar ulama sesat, dasar kelompok sesat, jangan. Karena ulama itu ikhtiarnya sudah maksimal, tetapi keterbatasan dan takdir kadang-kadang harus mengalami kesesatan, mengalami kekeliruan, mengalami kesalahan yang akhirnya diikuti oleh umatnya. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuninya. Berarti selamat. Yang ketujuh, syirik dukun. Nah, orang Banjarnegara ada enggak yang masih senang dukun? Ini khawatir. Ternyata ilmu dukun, menurut ilmu hadis sahih, yang percaya sama dukun masuk kategori syirik. Jangan, walaupun sholatnya enggak diterima 40 hari dan lain-lain, yang penting kita jangan mempercayainya. Oh enggak, kalau guru saya Pak Kiai bukan dukun, ciri-cirinya berdoa kepada Allah, membaca Quran, terus dia rajin sholat dan lain-lain, bukan dukun. Alhamdulillah, berarti kita selamat. Dukun itu kan biasanya pakai jampi-jampi, dukun itu biasanya nggak rajin sholat, dukun itu biasanya nggak mau memohon kepada Allah, tetapi memohon kepada jin. Ya, beda, berarti kita selamat. Yang terakhir, jimat. Banyak enggak manusia zaman sekarang punya jimat? Banyak. Hati-hati warga simpatisan Banjarharjo, jangan mempercayai jimat. Ini beselnya, rajah-rajahnya saya kantongin, makanya tadi musibah saya selamat. Jangan. Oh, warung saya, toko saya, rumah saya pasangi dengan jenis ini, maka rumah saya selamat, nggak kerampokan, nggak kemalingan. Jangan. Oh, ini tanah saya dan lain-lain saya kasih jimat, ternyata tidak diserobot oleh orang lain. Jangan. Karena mempercayai jimat itu bagian dari syirik. Umpama cincin, tujuannya merasa ini ada khodam penyelamat, ada khodam jin yang menolong kita, syirik. Tapi kalau cincin delima, cincin berlian, cincin apalagi keindahan, boleh. Boleh. Kalau cincin untuk keindahan. Nah, karena waktunya sudah habis, pas kita posisi juga terakhir, mudah-mudahan kita dalam kondisi selamat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan karena kita rajin sholat, kita rajin istighfar, kita rajin majelis taklim, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin silaturahim, dan rajin-rajin kepentingan Islam yang lainnya, maka insya Allah mati dalam kondisi sudah istighfar, tidak membawa syirik. Insya Allah nanti di akhirat ketemu rahmat ampunan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.